أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fahadza aqallud darajati fi maqamatid din. Maka adapun ini, bagian yang keempat, adalah tingkatan yang terendah dalam makom-makom agama. Situ kan ya? Ya. Wa ma ba'da hadza, dan adapun keadaan setelahnya, fahuwa min marati'i syayatin, maka yang demikian merupakan tempat bersenang-senangnya setan. Wadzalika bi an tashtaghila wal iyadu billahi bima yahdimu dinaka, yaitu dengan sibuknya engkau wal iyadu billah bima yahdimu dinaka, terhadap sesuatu, yahdimu dinuka, yang akan rubuh agama engkau. Kamu melakukan sesuatu, dengan hal tersebut keberagamaanmu akan hancur, akan rusak. Au tu'zi 'abdan min ibadillahi ta'ala, atau engkau dapat menyakiti hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Fahadhihi rutbatul halikin, maka inilah tempatnya orang-orang yang hancur. Fa iyyaka an takuna min hadhihi tabaqati, maka berhati-hatilah engkau agar tidak masuk ke dalam tempat tersebut. Kemarin bahwa kita dituntut untuk mengisi waktu-waktu kita mulai dari pagi sampai zawal, sampai siang, dengan hal-hal yang bermanfaat. Paling tinggi dan puncaknya adalah dengan menuntut ilmu. Pokoknya segala sesuatu yang kaitannya dengan ilmu itu mendapat posisi yang paling tinggi dalam agama. Kalau yang masih belajar, ya belajar. Ya, kalau dia sudah bisa mengajar, ya mengajar. Kalau dia bisa berfatwa, ya berfatwa. Pokoknya dia isi itu waktu dengan hal yang berkaitan pada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Umpama tidak bisa, maka isilah dengan zikir-zikir, dengan ibadah-ibadah. Apa dia sholat, apa ngaji, baca Quran, dia tasbih, ya, daripada zikir-zikir atau wirid-wirid. Umpama yang kedua tidak bisa juga, maka yang ketiga, dia keluar dari rumahnya, lalu dia tolong orang-orang di sekitar. Ya, kalau ada orang-orang soleh, dia berkhidmah kepada mereka, pada para ulama, dia bantu para fuqara, dia datangi orang-orang miskin, ya, dia jenguk orang-orang sakit,
dia antarkan jenazah-jenazah. Nah, pokoknya yang ada manfaatnya bagi orang. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, umpama tidak bisa 1, 2, 3, silahkan keluar untuk mencari kerja atau mencari sesuatu yang nantinya dibutuhkan bagi dia dan keluarganya. Itu yang keempat. Tapi dengan syarat saat dia keluar untuk bekerja mencari nafkah, pastikan agamanya itu selamat. Jangan sampai lisan dia, tangan dia ketika dia kerja melukai orang lain, atau dia bermaksiat, atau dia melakukan kecerobohan. Nah, itu pasti dipastikan juga. Di luar dari 4 aktivitas ini udah nggak ada yang benar dah udah. Ya, kalau umpama dia wal'iyazubillah mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan agamanya, disitulah tempat bersenang-senangnya setan. Ya, ilmu kagak, ibadah kagak, bantu orang kagak, kerja kagak, melantur aja di luar dah. Ya, sehingga banyak yang dirugikan oleh perbuatan dia. Nah, itulah dikatakan rutbatul halikin, tempatnya orang-orang binasa yang demikian. Nah, sehingga lihat kita di manakah kita ditempatkan agar kita bisa melakukan yang terbaik dalam mengisi keseharian kita. Wa'alam, dan ketahuilah, annal abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajatin, bahwasanya seorang hamba di dalam memenuhi hak agamanya itu atas 3 tingkatan. Yang pertama, imma salimun, bisa jadi ia orang yang selamat, wahwal muqtasiru ala ada'il faraidi, ialah orang yang membatasi dirinya untuk menunaikan yang fardu saja, wa tarkil ma'asi, dan membatasi dirinya agar meninggalkan kemaksiatan. Ini orang selamat, aman dia. Pokoknya selama dia melakukan yang fardu, meninggalkan maksiat, tenang dia, aman, selamat dari segala macam kerusakan. Yang kedua, aurabihun, atau bisa jadi ia orang yang untung. Ya, di atasnya yang pertama nih, bukan hanya selamat tapi dia untung. Wahwal mutaqawwi'u bil qurubati wan nawafili, ialah orang yang bersukarela untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib-wajib doang. Kalau yang wajib sih apa bedanya kita dengan muslim yang lain? Kita sholat zuhur, di sholat zuhur juga, nggak ada istimewanya. Kita puasa Ramadan, di puasa Ramadan juga, nah wajib. Ya. Kita meninggalkan zina, dia juga meninggalkan zina, emang haram. Sama statusnya dengan muslim yang lain, karena melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi kalau sunnah ini kan harus dengan sukarela, dengan kemauannya. Ada orang yang menganggap sunnah itu nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan, itu yang dipilih. Padahal dia lupa yang pertama, kalau dia lakukan dapat pahala. Tapi yang diambil yang kagak apa-apa aja, kan nggak apa-apa, namanya juga sunnah, ya nggak apa-apa sih. Nah, disitulah perbedaan orang yang salim dengan yang robih. Kalau orang robih melihat sunnah bukan pada enggak apa-apanya ketika tidak mengerjakan, tapi mendapatkan keutamaan ketika dikerjakan. Yang dilihat itu. Nah, ini sunnah nih. Emang sih nggak apa-apa kalau kita nggak lakuin, tapi sayang. Ya, yang membedakan kita dengan orang yang pertama tadi, kalau kita melihatnya itu sebagai satu peluang taqarrub, peluang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang nggak apa-apa sih kalau kagak sholat malam, kagak dosa, cuman sayang. Nah, Allah kasih segala macam perbendaharaan langit dan bumi itu di waktu malam. Ya, buktinya mana? Nah, Isra Mi'raj di waktu malam.
Isra itu perjalanan dari bumi ke bumi, Mi'raj dari bumi ke langit. Mau apa aja yang di bumi dan di langit, malam itu kita manfaatin. Nah, itu ramzun min rumuzi al-Isra'i wal Mi'raj. Di antaranya itu sayang dia, sehingga dia bersukarela untuk taqarrub dan mengambil bagian-bagian sunnah. Au khasirun, atau yang ketiga bisa jadi ia orang yang rugi. Wahwal muqassiru anil lawazimi, adalah orang yang ceroboh dari yang wajib-wajib. Lawazim ay al-wajibat. Yang pertama, orang selamat hanya mengandalkan dengan mengerjakan yang wajib saja. Yang kedua, orang yang untung, ditambahin dari yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, rugi, selamat kagak, untung kagak, pailit, bangkrut, sebab dia ceroboh. Jangan yang sunnah, yang wajib aja kagak dikerjain, yang sunnah apalagi. Nah, itulah orang yang merugi, yang dikatakan ya, yang tidak bisa mengambil kemanfaatan dari waktunya. Fa'il lam takdir antakuna robihan, maka apabila engkau tidak mampu untuk menjadi orang yang untung, fajtahid antakuna saliman, maka bersungguh-sungguhlah engkau agar menjadi orang yang selamat, minimal itu. Kalau kita nggak mampu buat untung, minimal jangan rugi ya, minimal balik modal kalau kata pedagang. Jadi untung kagak, rugi kagak, ya balik dah, minimal kamu selamat. Wa iyyaka tsumma iyyaka, namun hati-hatilah engkau, sekali lagi hati-hatilah engkau, antakuna khosiron, menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang tidak selamat apalagi mendapatkan untung, sebab ceroboh, sebab dia membangkang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu haknya seorang hamba di dalam menunaikan agamanya. Tinggal kita pilih. Jangan sampai yang ketiga, minimal yang pertama, lebih-lebih kita menjadi yang kedua, yang mendapatkan keuntungan sebab bertaqarrub melalui sunnah-sunnah. Wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu thalathu darajatin, dan adapun hamba di dalam haknya seluruh hamba-hamba yang lain, baginya 3 tingkatan. Jadi dia dinilai, dilihat dari hamba-hamba yang lain bisa dengan 3 tingkatan ini posisinya. Al-ula, yang pertama, ayyan zila fi haqqihim, ia menempati pada hak hamba-hamba yang lain, manzilatal kiramil bararati, posisi orang-orang mulia, posisi makhluk-makhluk mulia lagi taat, minal malaikati, dari kalangan para malaikat. Jadi dia nih posisinya dari hamba-hamba yang lain seperti para malaikat. Malaikat itu kan mulia, yang taat, senantiasa memberikan kemanfaatan. Wahwa, dan hamba inilah yang kerjaannya ayyas'a fi aghradihim, berusaha di dalam memenuhi kepentingan para hamba lainnya, gharad, tujuan mereka, rifqan bihim, dengan lemah lembut terhadap mereka. Pokoknya dia senantiasa ngurusin kepentingan orang lain dengan semaksimal mungkin. Selama bisa ditolong, ditolong. Selama bisa dibantu, dibantu. Selama bisa dilayanin, dilayanin. Nah, itu ciri yang pertama. Wa idkhalan lisururi ala qulubihim, dan ia senantiasa menggembirakan hati-hati mereka. Ya, pengennya girangin orang mulu bawaannya. Ya, bagaimana caranya agar orang itu girang, agar hati-hati mereka itu senang. Nah, ini tingkatan hamba yang pertama, yang dikatakan menempati posisinya para malaikat, sebab kehadiran dia dirasakan kemanfaatannya bagi orang lain.
kan disebutkan ya, bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, Nabi nggak bilang yang paling baik yang jadi kiai, yang jadi ustadz, enggak. Ya, mereka ngasih manfaat. Setiap yang memberikan manfaat itu khairun nas namanya. Tukang sampah, itu manfaatnya banyak. 3 hari aja sampah nggak diambil dia, bingung kita. Ini udah bau bener nih depan. Itu manfaat. Dia orang baik tuh, khairun nas. Ya, apalagi tukang-tukang yang bersih-bersih jalanan, orang-orang yang senantiasa ya, ngurusin hal-hal yang kita sebenarnya nggak mampu tuh kayak dia buat ngurusin hal tersebut. Itu orang-orang bermanfaat. Jadi jangan berkecil hati, apapun profesi pekerjaan yang kita lakukan, selama ada kemanfaatan buat orang lain, itu kita khairun nas namanya. Kita sudah menjadi orang terbaik versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitupun orang-orang yang ngajar, orang-orang yang belajar, tentu juga mendapatkan kemanfaatan bagi sekeliling dia. As-saniyatu, yang kedua, ayyanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadat. Ia menempati pada hak para hamba tersebut posisinya hewan-hewan dan benda-benda mati. Fala yanaluhum khairuhu, sehingga tidaklah mendapatkan oleh mereka kebaikan dia, kebaikan orang itu. Walakin, akan tetapi, yakuffu anhum syarrahu, ia menahan dari hamba-hamba tersebut akan keburukannya. Ya, yang kedua, yang ada dan enggak ada dia sama aja. Ada dia kita enggak dapat manfaat, enggak ada dia kita enggak dapat kemudorotan. Ya kayak benda-benda mati, ada dan enggak adanya dia sama aja. Batu-batu umpama jalan, ya, hewan-hewan yang berkeliaran tuh ya di tempat umum, artinya enggak ngasih manfaat, enggak ngasih kemudorotan juga. Ya, bahasanya apa? Wujuduhu ka'adamihi, adanya kita kagak ada. Dia ada ya kita enggak apa-apa, dia enggak ada kita enggak apa-apa juga. Nah, jadi enggak ada kemanfaatan juga enggak ada sih keburukannya. Nah, itu yang kedua, manzilatal bahaim wal jamadat. Asal di satu tingkatan yang ketiga, yang paling bawah dan nih, ayyanzila fi haqqihim, ia menempati pada hak para hamba, manzilatal aqaribi, tempatnya kalajengking, wal hayati, dan ular-ular, wassiba'id dhariyati, dan binatang-binatang buas yang ganas. La yurja khairuhu, yang tidak diharapkan kebaikannya, wa yuttaqa syarruhu, dan ditakuti keburukannya. Yang ketiga dan nih, pokoknya asal ada dia kita takut aja bawaannya. Ya, asal ada dia dikhawatirkan terdapat kemudorotan. Adanya dia itu nggak diharapin. Ada dia lagi, wah kalau ngomong gitu orang udah gak enak dah tuh sifatnya. Nah, udah berulah dah nih, udah macem-macem dah. Nah, yang ketiga ini diumpamakan seperti binatang-binatang buas. Kan kalau ketemu binatang buas kita ngindar. Dari jauh ngelihat ular ngindar. Dari jauh ngelihat macan ngindar. Sama, dari jauh udah ngelihat dia, udah belok kiri aja udah, jangan papasan aja dah. Kalau udah amprokan dah ya gak enak dah bawaannya. Jadi ditakutin bukan karena apanya, sebab banyak kemudorotannya. Itu yang ketiga. Nah, maka ini 3 tingkatan atau posisi yang kita bisa lihat di manakah kita berada. Apakah yang diharapkan keberadaan kita sebab ada manfaat yang kita bawa? Berarti yang pertama, kita terbilang tingkatnya para malaikat tuh. Atau yang kedua, ada dan nggak ada kita sama aja. Ada yang nggak dicari, ada juga kita nggak ditungguin, nggak ada nggak dicariin, sama aja. Sebab nggak ada manfaat, nggak ada kemudorotan. Atau yang ketiga, yang adanya kita justru dihindari oleh orang-orang karena ada kemudorotan. Nah, mudah-mudahan yang pertama,
karena ada kemanfaatan yang kita bawa sehingga diposisikan sebagaimana tempatnya para malaikat. Fa illam takdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaikah, maka apabila kamu tidak mampu untuk mengikuti tingkatannya para malaikat, kamu nggak mampu untuk bawa manfaat sehingga kamu ditunggu dan diharapkan kehadirannya, fahzar, maka berhati-hatilah, antanzila an darajatil bahaimi, jangan sampai engkau masuk kepada tingkatannya bahaim, yaitu binatang-binatang, wal jamadati, dan jamadat, yaitu benda-benda mati, ila maratibil aqaribi, bahkan sampai tingkatannya kalajengking, wal hayati, ular-ular, wasiba'id dhariyati, dan binatang-binatang buas lagi ganas. Ya, jangan sampai yang kedua, apalagi yang ketiga. Fa in radita li nafsikan nuzula, maka apabila engkau ridho bagi dirimu untuk ditempatkan min a'la iliyin, dari tempat yang tinggi di iliyin. Iliyin itu tempatnya para langit, para malaikat. Fala tardolaha bil huwi, maka janganlah kamu mau baginya itu untuk merosot turun ila asfali safilin, sampai ke tempat yang paling rendah. Kalau bisa di tempat yang tinggi, ngapa kamu pakai turun ke tempat yang rendah? Fala'allaka tanju kafafan, maka barangkali kamu bisa selamat dalam keadaan secukupnya, la laka, tidak bagimu, wala alaika, juga tidak atasmu. Artinya seselamat-selamatnya ya kamu meskipun kagak ngasih manfaat ke orang, la laka artinya la yanfa'uka ahadun, wala alaika kama la tanfa'uhu, wala yadurruka ahadun kama tadurruhu. Begitupun kamu juga jangan ngasih mudarat. Nah itu udah paling rendahnya, jangan sampai merosot lagi. Nah itu pun kurang bagus sebab nggak ada manfaatnya, minimal dia kagak ngasih mudarat dah ya, karena yang paling bagusnya tetap yang pertama. Fa'alaika, maka lazimkan atasmu, fi bayadi naharika, di waktu siangmu, Allah tashtagila, jangan sampai kamu sibuk, illa bima yanfa'uka, kecuali dengan mengerjakan yang bermanfaat bagimu, fi ma'adika au ma'ashika, dalam urusan akhirat juga kehidupanmu, allazi la tastaghni 'anil isti'anati bihi ala ma'adika, yang mana sangat memerlukan dari pertolongan dengannya, ala ma'adika, kelak di tempat kembalimu, yaitu di akhirat. Kamu kerjakan sesuatu yang itu sesuatu dapat kamu jadikan tempat pertolongan nanti di akhirat, ya ibadah-ibadah ya, karena terus manfaatnya bisa kita rasakan sampai nanti, sampai kapanpun. Fa in ajazta 'anil qiyami bihaqqi dinika, maka apabila engkau tidak mampu untuk menegakkan hak agamamu, ma'a mukhalaqatin nasi, disertai dengan berbaurnya engkau terhadap manusia, wa kunta la taslamu, sementara kamu tidak bisa selamat dari maksiat. Ya, ini kita nggak bisa untuk tadi menegakkan agama kecuali harus keluar, harus melebur, harus nyampur. Tapi saat kita nyampur tuh kita juga nggak selamat dari maksiat. Solusinya fal uzlatu aula laka, maka uzlah itu lebih utama bagimu. Gimana ya? Asal kerja nih ketemu orang jadi maksiat mulu. Ya, karena begini, karena begitu, keadaannya seperti ini, kondisinya seperti itu. Uzlah, menyendiri, itu solusinya, pilihannya. Fa'alaika biha, maka lazimkan atasmu terhadap itu uzlah. Fafiha, maka di dalam uzlah, an-najatu wassalamatu, terdapat kesuksesan dan keselamatan. Fa'in kanatil wasawisu fil uzlati, namun apabila di dalam uzlah terdapat rasa was-was, tujazibuka ila ma la yurdillah, yang rasa was-was itu memikatmu terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala tidak ridhoi, walam takdir ala qam'iha, dan kamu tidak mampu untuk mengekangnya. Mengekang itu was-was,
biwazaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah. Fa'alaika bin naum, maka atasmu untuk mengerjakan tidur. Fahuwa ahsanu ahwalina wa ahwalika, maka tidur saat itu menjadi sepaling bagus keadaanmu juga keadaan kita. Jadi asal keluar maksiat, udah dah uzlah. Uzlah banyak juga was-wasnya. Di antara was-wasnya merasa lebih baik. Wah, ini uzlah nih, aneh jadi kagak ketemu orang, jadi nggak maksiat. Di antara was-wasnya lagi, ya, menjadikan uzlah itu satu alasan untuk tidak bertanggung jawab buat keluarganya, padahal saat itu posisinya bukan yang demikian. Banyak banget dah, tidur aja dah, udah tidur dah tuh, tidur dah paling terakhir dah, jadi kayak mati udah, ya habis, salah semua, keluar salah, ke dalam salah juga. Ya, maka kalau dikatakan tidur adalah ibadahnya orang akhir zaman, kalau udah nggak ada pilihan lain. Kalau masih ada pilihan lainnya tidur mulu, ya salah juga. Nah, kalau sudah keluar maksiat mulu, di dalam uzlah juga was-was mulu, ya, mati aja dah, pasti gitu. Cuman gak enak ngomong mati aja dah, setidur aja dah, dan tidur gini kagak tahu apa-apa. Itu sebagus-bagusnya keadaan kalau memang demikian. Idza ajazna 'anil ghanimati, tatkala kita tidak mampu dari mengambil banyak keuntungan, radina bisalamati, kita ridho dengan keselamatan, fil hazimati, dalam kekalahan. Ya udah, artinya kalah aja udah, nyerah bahasanya. Kita pengen ngambil untung pahala di luar kagak bisa, di dalam uzlah kagak mampu juga, nyerah aja dah, nyerah. Artinya nyerah, tidur aja udah. Fa akhissa bihali man salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi, maka alangkah hinanya keadaan orang yang keselamatan beragamanya di dalam penelantaran hidupnya. Artinya betapa hinanya agama orang itu selamat karena kosong dari ibadah. Nah, kalau keluar maksiat, ke dalam uzlah merasa was-was juga. Udah tidur aja dah, kan selamat tuh agama kita. Maksiat kagak, buat pahala kagak juga, selamat. Nah itu hina, selamatnya bukan dengan ibadah, tapi dengan penelantaran. Izin naumu akhul mauti, karena tidur itu saudaranya mati. Di bersaudara itu, orang tidur kan kagak tahu apa-apa. Al mautus shaghir, mati yang kecil. Ya, karena dia nggak bisa untuk melakukan apapun. Wahwa, dan tidur itu ta'tilul hayati, menganggurkan kehidupan. Jadi lama apa nggak bisa dikerjakan yang lain. Ya, selamat sih selamat, emang kagak maksiat, cuman kagak ibadah juga. Waltihaqun bil jamadati, dan tidur itu sama keadaannya dengan benda-benda mati. Ya, kagak ada bedanya kita sama batu, sama ya hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat orang. Artinya ada Imamul Ghazali tetap menekankan kita harus bawa manfaat. Ya, minimal buat keluarga kita, apapun itu manfaat, nggak mesti yang besar-besar, nggak mesti yang tinggi-tinggi. Kita girangin orang itu udah buat manfaat. Kita nolongin orang dengan apa yang kita bisa. Allah memberikan kemampuan pada orang itu beraneka ragam. Jadi pasti ada hal yang bisa kita lakukan sehingga orang itu mendapatkan manfaat kita. Apa? Cari aja. Ya, itu yang kita terus gali, itu yang kita lakukan, sehingga kita tidaklah disamakan dengan orang mati, apalagi ya orang-orang yang disamakan dengan banyak kemudorotannya. Minimal ada sedikit kemanfaatan yang dirasakan oleh orang sebab kehadiran kita. Ya, situ ya. Adabul isti'adad li sairi sholawat. Nanti bab tentang sholat.